Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrona SPDI. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Jalan Brigjen Rajamin Purba SH nomor 96A, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, dengan nomor peserta 12739000284. Saya akan melaksanakan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipimpin oleh ketua kelas kita, ya, kepada ketua kelas agar segera ke depan untuk memimpin doa. Belum belajar bilang kebaik kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita juga menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kepada anak ibu diharapkan untuk berdiri semuanya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, iya. Garuda daftar hadir terlebih dahulu.
Judul yang akan kita bahas adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami secara mendalam makna dari kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang kedua, siswa akan diajak untuk menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kejujuran, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa. Tiga, siswa akan dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Belajar adalah inovasi terbaik untuk masa depanmu. Sebab setiap tetes keringat yang kamu keluarkan saat belajar akan membuahkan hasil yang manis. Ingin hidup tenang dan bahagia, maka mulailah dengan menjadi orang yang jujur. Karena kejujuran adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Sekarang ibu bertanya, mengapa kita harus memiliki sifat jujur, amanah, dan istiqomah? Siapa tadi nak angkat tangan? Iya. Siapa namanya sayang? Miftah Alamsa. Yang pertama tunjuk tangan. Ya, silakan nak. Karena dapat membangun kepercayaan, dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat mencegah terjadinya kesalahan pahaman dan konflik, dapat menjadi contoh yang baik, terutama bagi generasi muda. Ya. Kenapa kita harus jujur, amanah, dan istiqomah? Karena dapat membangun kepercayaan, dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman, dan dapat menjadi contoh yang baik, terutama bagi generasi muda. Ya, tepuk tangan untuk terus apa hikmah atau manfaat dari amanah dan istiqomah? Saya siapa namanya ini nak? Si Jikrila dulu. Jikri belum pernah kayaknya. Jikrila dulu yang dijawab. Apa manfaat? Kepercayaan diri, hubungan harmoni, dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Ketenangan jiwa, terus kepercayaan diri, hubungan yang harmonis, terus mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tepuk tangan dulu. Orang yang amanah dan akan selalu dicari dan dihargai dan memiliki
membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat. Amanah adalah sifat bertanggung jawab, menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kepercayaan orang lain, menciptakan rasa aman dan harmonis. Istiqomah adalah sifat konsisten, teguh dalam pendirian dan menjalankan kebaikan, membentuk karakter kuat dan mencapai tujuan.
kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan kuat. Tiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Terima kasih kepada Dokter yang telah memberikan kesimpulan dari kelompok A. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya tentang kesimpulan yang sudah kami jelaskan tadi? Ya, silakan. Saya dari kelompok C ingin bertanya, bagaimana cara menjalankan amalan dengan baik? Terima kasih kepada Dokter yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Yang akan menjawab pertanyaannya adalah Dinda PK Dinda waktu silakan. Baiklah, saya akan mencoba jawab pertanyaan dari kelompok C. Bagaimana cara menjalankan amanah dengan baik? Caranya dengan menjaga kejujuran dan integritas dalam segala hal, melakukan apa yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya, menjaga kepercayaan, diberikan dan orang baik, bertanggung jawab atas segala tugas dan kewajiban yang diberikan. Terima kasih kepada Dinda yang telah memberikan jawaban. Apakah Nazam puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Wah. Selanjutnya apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Ya, silahkan. Saya dari kelompok B, bagaimana menerapkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih kepada Moza yang memberikan pertanyaan. Yang akan menjawab pertanyaan Moza adalah Izmi. Kepada Izmi, waktu tempat kami persilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok B, yaitu bagaimana cara menerapkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Caranya yaitu satu, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Tiga, belajar terus menerus hingga paham. Empat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Lima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa kosong atau beban. Baiklah, terima kasih kepada Izmi untuk memberikan jawaban. Apakah kelompok B puas dengan jawaban yang kelompok A berikan? Puas. Baiklah, selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Saya dari kelompok C ingin bertanya, bagaimana menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih kepada kelompok C yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Yang akan menjawab pertanyaan adalah Aryo. Kepada Aryo dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok C. Bagaimana cara menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Caranya yaitu tidak mencontek saat sedang melakukan ujian, tidak berbohong kepada anggota keluarga terutama orang tua, berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Apakah Aryo puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Baiklah, selanjutnya apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Tidak. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari jujur, amanah, dan istiqomah. Kesimpulannya adalah hidup yang tenang bukanlah hasil dari menghindari semua masalah atau kesulitan, melainkan hasil dari cara kita menghadapinya dengan prinsip-prinsip yang benar. Dengan jujur, kita tidak akan terjerat dalam kebohongan. Dengan amanah, kita akan dihargai dan dipercaya. Dan dengan istiqomah, kita akan tetap teguh di jalan kebaikan meski tantangan datang. Ketiga nilai ini, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi dasar bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenangan. Baiklah, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok A silakan duduk kembali. Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, kehidupan yang tenang adalah dambaan setiap kita. Ketenangan hati adalah modal
dan istiqomah. Jadilah anak-anak yang jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Sedangkan amanah dengan sebaik-baiknya, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, karena amanah adalah cerminan karaktermu. Istiqomah dalam berjalan, istiqomah dalam belajar dan beribadah, karena istiqomah akan mengantarkanmu kepada kesuksesan. Nah, itulah anak-anak ibu, mengapa kita harus memiliki sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Karena itu tadi kita dapat dipercaya, ya, kita dapat banyak teman, ya, disenangi oleh masyarakat, baik guru, baik orang tua. Nah, itulah tadi mengapa kita harus jujur, amanah, dan istiqomah. Sekarang ditanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah adalah sebuah pilihan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita akan menciptakan kehidupan yang bermakna, berbudaya, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk materi kita berikutnya, ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, untuk materi kita minggu depan, kita akan masuk kepada materi Al-Asma Al-Husna. Jadi anak-anak ibu diharapkan untuk membaca bukunya, diulang-ulang di rumah, ya, agar pada saat pertemuan kita untuk berikutnya, anak-anak ibu sudah mantap. Sekian dan terima kasih. Pertemuan kita hari ini ditutup dengan melafalkan hamdalah.